Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contemporary leadership. Pada era bisnis modern saat ini, konsep kepemimpinan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan kebutuhan karyawan. Karena itu muncul konsep contemporary leadership atau kepemimpinan kontemporer, yaitu gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berfokus pada hubungan antara pemimpin dengan anggota tim. Salah satu bentuk kepemimpinan kontemporer adalah transformational leadership. Pemimpin transformasional tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menginspirasi karyawan agar termotivasi mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka mendorong kreativitas, inovasi, serta membantu anggota tim berkembang secara pribadi maupun profesional. Pemimpin seperti ini mampu menciptakan perubahan positif di dalam organisasi. Selanjutnya ada transaksional leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang terfokus pada sistem penghargaan dan konsekuensi. Pemimpin memberikan target yang jelas, lalu karyawan yang berhasil memenuhi target akan mendapatkan reward. Sedangkan yang tidak memenuhi standar dapat menerima evaluasi atau tindakan tertentu. Gaya ini efektif untuk menjaga struktur dan produktivitas. Selain itu terdapat charismatic leadership. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan memengaruhi orang lain melalui kepribadian, komunikasi, dan visi yang kuat. Mereka dapat membangun semangat serta rasa percaya dari anggota tim, namun organisasi juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada suatu sosok pemimpin saja. Dalam kepemimpinan modern muncul juga konsep authentic leadership, yaitu pemimpin autentik menekankan kejujuran, integritas, dan keterbukaan. Mereka membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan menunjukkan nilai yang konsisten dalam tindakan sehari-hari. Kesimpulannya, contemporary leadership menekankan bahwa menjadi pemimpin saat ini bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga menginspirasi, beradaptasi, membangun hubungan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung berkembang seluruh anggota tim. Nama saya Malahati Suradi Putri dengan NIM 142512440. Selanjutnya saya akan membahas mengenai behavioral approaches dalam kepemimpinan. Pendekatan ini berfokus pada perilaku seorang pemimpin, bukan hanya dari sifat atau karakter bawaan yang dimiliki. Jadi efektivitas kepemimpinan dilihat dari bagaimana seorang leader bertindak dan berinteraksi dengan timnya. Dalam behavioral approaches terdapat dua fokus utama. Yang pertama ada task-oriented behavior, yaitu perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas, target, dan pencapaian kerja. Dan yang kedua ada people-oriented behavior, yaitu perilaku yang lebih mementingkan hubungan, komunikasi, dan kesejahteraan anggota tim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya mampu mencapai tujuan organisasi, tetapi juga mampu membangun hubungan kerja tim yang positif dan anggota timnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Cabila Picesa Nazalianti dengan NIM 142251207. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang contingency approach. Contingency approach adalah pendekatan kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Artinya, gaya seorang pemimpin ini harus disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi. Dalam buku, terdapat 3 pembahasan utama pada contingency approach. Yang pertama adalah the situational model of leadership. Model ini menjelaskan bahwa pemimpin harus menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan kepemimpinan dan kesiapan kemampuan bawahan. Jika anggota tim masih kurang berpengalaman, maka pemimpin perlu mengarahkan. Namun, jika anggota tim sudah kompeten dan juga mandiri, pemimpin bisa lebih banyak memberi kebebasan. Lalu yang kedua adalah Fiedler's Contingency Theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh kecocokan antara gaya pemimpin dan juga situasinya. Jadi, keberhasilan pemimpin ini bukan hanya dari gaya kepemimpinannya saja, tetapi juga dari apakah gaya tersebut cocok dengan kondisi organisasi saat itu. Lalu yang ketiga ada situational substitutes for leadership. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi, kepemimpinan langsung dari atasan itu bisa saja tidak terlalu dibutuhkan karena sudah digantikan oleh sistem kerja, teknologi, ataupun anggota tim yang sudah sangat profesional dan juga mandiri. Jadi inti dari contingency approach ini adalah pemimpin harus fleksibel dan juga mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi yang sedang terjadi agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Perkenalkan, nama saya Jeremy Brillantoro dengan NIM 142251234. Dan kali ini saya akan membahas materi mengenai charismatic and transformational leadership. Jadi charismatic and transformational leadership ini adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin dalam memengaruhi, menginspirasi, dan juga membawa perubahan yang positif bagi organisasi maupun anggotanya. Dan kita akan membahas charismatic leadership. Jadi kepemimpinan karismatik ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini mempunyai daya tarik pribadi yang kuat sehingga mampu membuat pengikutnya percaya, kagum, dan juga termotivasi untuk mengikuti visinya. Dan pemimpin karismatik ini biasanya percaya diri, komunikatif, memiliki visi yang jelas, berani mengambil risiko, dan juga mampu membangkitkan semangat bawahannya. Pengaruh utama mereka berasal dari kepribadian dan kemampuan membangun hubungan emosional dengan pengikutnya.
Lalu ada transformational leadership. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan dan pengembangan anggota organisasi agar mencapai kinerja yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional ini mendorong inovasi, memberikan inspirasi, membangun motivasi, dan juga membantu bawahannya berkembang secara pribadi maupun profesional. Gaya ini memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama, idealized influence. Jadi pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya. Yang kedua, adanya inspirational motivation, yaitu memberikan visi dan motivasi bagi yang menginspirasinya. Dan yang ketiga adalah intellectual stimulation, yaitu mendorong kreativitas dan pemikiran yang baru. Dan yang terakhir adanya individualized consideration, yaitu memperhatikan kebutuhan dan perkembangan tiap individu. Perkenalkan, nama saya Ervinia Parmatisanis dengan NIM 142257200. Kali ini saya akan membahas materi tahun 12, chapter 15, subbab followership. Nah, dalam organisasi, setiap orang bukan hanya pemimpin, tetapi juga pengikut. Kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa pengikut yang efektif. Pengikut yang baik memiliki kualitas yang hampir sama dengan pemimpin yang baik, seperti jujur, kompeten, dapat diandalkan, kooperatif, dan loyal. Selanjutnya ada model followership dari Robert E. Kelley, membagi gaya pengikut berdasarkan 2 dimensi utama. Yang pertama adalah cara berpikir, yaitu ada independent critical thinking sama dependent dan uncritical thinking. Yang kedua ada tingkat keaktifan, yaitu ada active behavior, yaitu aktif berpartisipasi, lalu ada passive behavior, yaitu menunggu arahan dan menghindari tanggung jawabnya. Lalu ada 5 gaya pengikut. Yang pertama ada pengikut terasing, yaitu berpikir kritis tetapi pasif, sering sinis dan hanya mengkritik atasan dan tidak membantu mencari solusi. Yang kedua ada konformis, yaitu aktif tetapi tidak berpikir kritis, selalu mengikuti perintah tanpa mempertimbangkan dampaknya. Yang ketiga ada penyintas pragmatis, yaitu menyesuaikan perilaku sesuai situasi demi keamanan diri. Yang keempat ada pengikut pasif, yaitu tidak aktif dan tidak berpikir kritis. Yang kelima, ada pengikut efektif, yaitu aktif dan berpikir kritis, mampu bekerja mandiri, serta mendukung organisasi. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengikut yang efektif sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Pengikut yang terbaik bukan hanya patuh, tetapi juga berpikir kritis, aktif, dan bertanggung jawab dan berani mendukung perubahan positif. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang power and influence, di mana power ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang ketika menduduki atau mendiami posisi tertentu, yang dimana mereka itu memiliki kekuasaan untuk mengatur atau memengaruhi perilaku dari seseorang. Nah, selanjutnya kalau influence itu adalah orang, biasanya itu orang yang terkenal atau memiliki popularitas, yang dimana dia tuh memiliki kepercayaan yang tinggi oleh para pengikutnya. Nah, biasanya influence ini dia tuh memiliki kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, karena ketika dia menyebarkan informasi itu tentu pasti banyak yang mempercayainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ada legitimasi power, di mana legitimasi ini adalah hak kekuasaan. Jadi ketika seseorang mendapatkan kekuasaan atau mendapati jabatan tertentu, dia tuh memiliki wewenang atau hak untuk memberikan entah itu tugas, tanggung jawab, dan aturan-aturan kepada para pekerjanya. Lalu yang kedua ada reward power, di mana reward power ini tuh diberikan oleh manajer atas kepada pekerja-pekerjanya, seperti pujian ataupun dari kenaikan gaji, di mana dengan adanya reward ini diharapkan kinerja itu tetap stabil dan meningkat, dan juga mengurangi dari yang adanya turnover atau pemecatan seperti itu, karena adanya kurangnya potensi atau kinerja yang turun gitu. Nah, itu untuk diminimalisir dengan adanya reward power. Nah, selanjutnya itu ada personal soft skill power, di mana itu tuh seperti expert power. Expert power itu berarti dia tuh memiliki pengalaman atau keterampilan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi banyak orang yang percaya ataupun yakin terhadap orang tersebut. Jadi dia tuh memiliki power karena dia memiliki keterampilan yang lebih unggul. Lalu yang kedua ada reference power, di mana reference power ini biasanya tuh orang-orang yang dikagumi atau orang-orang yang unik, yang memiliki dampak positif terhadap orang lain. Jadi reference power ini di mana orang-orang tuh bisa menghargai atau mengagumi orang tersebut karena keunikan atau keahliannya dia, seperti itu. Kemudian ada taktik interpersonal influence, di mana di situ kurang lebih ada 6. Yang pertama itu gunakan persuasi yang relevan atau rasional, di mana dengan dengan persuasi itu kita bisa mengajak atau mengaruhi orang lain. Lalu yang kedua itu gunakan orang lain itu untuk suka sama kita, baik itu dari cara kita berperilaku, komunikasi, ataupun cara kita bersikap. Lalu yang ketiga itu mengembangkan
networking atau hubungan dengan orang lain. Nah, dengan ada hubungan yang erat atau yang bagus, kita tuh lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di masa depan. Lalu selanjutnya itu ada gunakan atau maksimalkan timbal balik. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pun harus bisa memberikan timbal balik kepada mereka yang membutuhkan. Lalu yang kelima itu tuh ada kita memberitahu apa yang kita butuhkan. Jadi dengan kita memberitahu apa yang kita butuhkan, kita tuh bisa mengurangi beban apa yang harus kita lakukan karena dibantu oleh orang lain. Nah, dengan kita dibantu oleh orang lain, kita pun harus memberikan imbalan balik seperti yang kita sebelumnya bahas, yaitu melakukan timbal balik gitu. Dan yang keenam itu menggunakan otoritas, di mana menurut yang saya baca tadi dalam buku itu tersebut, otoritas itu bisa mempengaruhi posisi keunggulan kita untuk mencapai tujuan apa yang sudah kita rencanakan untuk hasil yang lebih maksimal seperti itu. Kemudian, sumber kekuasaan lain itu bisa didapatkan dari networking atau relasi yang kita bangun dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau mempermudah apa yang ingin kita gapai. Lalu yang kedua itu bisa dari informasi, di mana ketika seseorang yang memiliki power mendapatkan informasi yang relevan atau yang penting, dan itu bisa untuk membuat keputusan di kondisi yang saat ini ataupun membuat keputusan atau kebijakan untuk di masa depan yang lebih terarah dan lebih jelas. Seperti itu. Kemudian ada taktik interpersonal influence, di mana di situ kurang lebih ada 6. Yang pertama itu gunakan persuasi yang relevan atau rasional, di mana dengan dengan persuasi itu kita bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain. Lalu yang kedua itu gunakan orang lain itu untuk suka sama kita, baik itu dari cara kita berperilaku, komunikasi, ataupun cara kita bersikap. Lalu yang ketiga itu mengembangkan networking atau hubungan dengan orang lain. Nah, dengan ada hubungan yang erat atau yang bagus, kita tuh lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di masa depan. Lalu selanjutnya itu ada gunakan atau maksimalkan timbal balik. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pun harus bisa memberikan timbal balik kepada mereka yang membutuhkan. Lalu yang kelima itu tuh ada kita memberitahu apa yang kita butuhkan. Jadi dengan kita memberitahu apa yang kita butuhkan, kita tuh bisa mengurangi beban apa yang harus kita lakukan karena dibantu oleh orang lain. Nah, dengan kita dibantu oleh orang lain, kita pun harus memberikan imbalan balik seperti yang kita sebelumnya bahas, yaitu melakukan timbal balik gitu. Dan yang keenam itu menggunakan otoritas, di mana menurut yang saya baca tadi dalam buku itu tersebut, otoritas itu bisa mempengaruhi keunggulan kita untuk mencapai tujuan apa yang sudah kita rencanakan untuk hasil yang lebih maksimal seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case contemporary leadership. Samsung menerapkan contemporary leadership dengan menggunakan gaya kepemimpinan modern yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta persaingan global. Dalam teori kepemimpinan kontemporer, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemberi perintah, tetapi juga sebagai inspirator dan penggerak perubahan. Samsung menerapkan hal tersebut dengan mendorong inovasi secara terus-menerus, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide baru, dan memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang. Pemimpin Samsung juga menerapkan pendekatan transformational leadership, yaitu mengajak karyawan memiliki visi yang sama dalam menciptakan produk teknologi yang inovatif dan kompetitif di pasar dunia. Hal ini terlibat dari keberanian Samsung untuk terus berinovasi pada smartphone, teknologi AI, semikonduktor, dan perangkat digital lainnya. Dengan kepemimpinan modern yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perubahan, Samsung mampu bertahan serta bersaing di industri teknologi global yang terus berkembang dengan cepat. Pada aspek behavioral approaches, perilaku kepemimpinan di Samsung sangat mempengaruhi budaya kerja dan produktivitas karyawannya. Samsung menerapkan keseimbangan antara task-oriented behavior dan people-oriented behavior. Dari sisi tugas, pemimpin di Samsung dikenal sebagai disiplin, fokus, dan target, inovatif, dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini membuat karyawan bekerja secara terstruktur dan produktif. Di sisi lain, Samsung juga mendorong kerjasama tim, mengembangkan keterampilan, serta komunikasi dalam organisasi. Perusahaan memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan karir agar karyawan dapat terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. Melalui perilaku kepemimpinan tersebut, Samsung berhasil membangun budaya kerja yang kompetitif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia.
Lalu untuk contoh penerapannya pada contingency approach, saya akan membahas perusahaan Samsung pada saat mereka menghadapi krisis Galaxy Note 7 pada tahun 2016. Pada saat itu, Samsung mengalami krisis besar karena beberapa unit Galaxy Note 7 itu dilaporkan meledak akibat masalah baterai. Krisis ini menyebabkan penarikan produk secara global dan juga merusak reputasi perusahaan. Dalam situasi ini, Samsung menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi krisis, yang menunjukkan pada penerapan contingency approach. Pada awal krisis, pemimpin Samsung menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih tegas dan juga terpusat. Mereka mengambil keputusan cepat, seperti menghentikan produksi dan juga melakukan global recall untuk menjaga keselamatan konsumen. Namun, setelah situasi mulai stabil, pendekatan kepemimpinannya berubah menjadi lebih kolaboratif dan juga inovatif. Samsung mulai melibatkan lebih banyak tim dan juga teknis dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem kualitas produknya. Mereka juga membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada publik agar kepercayaan konsumen kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Samsung tidak menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, tetapi secara terus-menerus mereka menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan situasi yang dihadapi perusahaan. Saat kondisi darurat, mereka memakai gaya yang lebih direktif dan juga cepat. Sedangkan saat proses pemulihan, mereka menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif dan juga kolaboratif. Jadi kasus Samsung ini membuktikan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu beradaptasi dengan situasi dan juga sesuai dengan konsep contingency approach pada leadership. Kenalkan, nama saya Jeremy Gabrielantoro dengan NIM 142251234. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu mengapa Lee Kun-hee dianggap sebagai pemimpin yang karismatik dan juga transformasional dalam perkembangan Samsung. Jadi Lee Kun-hee ini dianggap sebagai pemimpin karismatik dan transformasional karena ia berhasil mengubah Samsung dari perusahaan yang awalnya dikenal sebagai produsen barang murah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling inovatif di dunia. Sebagai pemimpin karismatik, Lee Kun-hee ini memiliki visi yang kuat dan kemampuan memengaruhi karyawan untuk mengikuti arah perubahannya. Ia terkenal dengan pesan "Change everything except your wife and children", yang menunjukkan dorongan besar untuk mengubah budaya perusahaan. Gaya komunikasinya mampu membangkitkan semangat kerja, loyalitas, dan keyakinan bahwa Samsung bisa bersaing secara global dengan perusahaan besar lainnya. Sebagai pemimpin transformasional, Lee Kun-hee melakukan perubahan besar dalam strategi dan budaya organisasi Samsung. Ia menekankan kualitas produk, inovasi, riset teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Di bawah kepemimpinannya, Samsung berinvestasi besar pada teknologi semikonduktor, smartphone, dan elektronik premium. Ia juga mendorong karyawan untuk lebih kreatif, disiplin, dan berorientasi global sehingga budaya perusahaan berubah menjadi lebih inovatif dan kompetitif. Hasil dari kepemimpinan tersebut terlihat dari keberhasilan Samsung yang berkembang menjadi merek global yang mampu bersaing dengan perusahaan teknologi dunia seperti Apple dan juga Sony. Oleh karena itu, Lee Kun-hee dianggap berhasil menggunakan karisma pribadinya untuk menginspirasi perubahan sekaligus menerapkan kepemimpinan transformasional yang membawa perubahan jangka panjang bagi Samsung. Selanjutnya, bagaimana peran karyawan sebagai pengikut membantu keberhasilan Samsung sebagai perusahaan global? Pertanyaan ini termasuk dalam materi kali ini, subbab followership. Nah, peran karyawan sebagai pengikut sangat penting dalam keberhasilan Samsung karena keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada dukungan dan kerjasama seluruh karyawan. Dari Samsung, karyawan dikenal memiliki disiplin kerja yang tinggi, loyalitas terhadap perusahaan, kemampuan bekerja cepat, kemauan mengikuti perubahan dan inovasi. Hal ini membantu Samsung mencapai target perusahaan dan terus bersaing di pasar global. Nah, ada juga contohnya, yaitu karyawan mendukung pengembangan teknologi baru seperti smartphone lipat dan AI, dan juga tim kerja mampu beradaptasi dengan perubahan strategi perusahaan. Lalu, followership yang baik terlihat ketika karyawan mendukung visi pemimpin, bekerjasama mencapai tujuan organisasi, dan lain-lain. Namun, budaya kerja Samsung ini yang kompetitif dan penuh tekanan juga menjadi tantangan bagi para pengikut karena mereka dituntut bekerja dengan standar tinggi. Sehingga keberhasilan Samsung sebagai perusahaan global terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut, di mana karyawan mendukung visi perusahaan melalui kerja keras, disiplin, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh pemimpin Samsung yang dapat membuat produk Samsung ini terus berinovasi dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama itu menggunakan power. Power yang digunakan itu seperti memberikan arah, kemudian menyediakan anggaran untuk melakukan riset seperti riset kepada customer ataupun riset bagaimana perubahan-perubahan dunia atau kompetitor dalam teknologi, terutama dalam HP gitu ya, atau handphone. Kemudian yang ketiga itu dengan adanya
penggunaan power untuk memberikan penghargaan. Jadi untuk inovasi-inovasi baru, inovasi-inovasi yang lancar, unggul ataupun berhasil, itu biasanya memberikan berupa penghargaan reward kepada para pekerjanya yang melakukan inovasi. Lalu dari segi influencer, di mana pemimpin Samsung ini memberikan motivasi kepada pekerjanya untuk selalu berinovasi. Terus yang kedua itu memberikan keberanian kepada para pekerja untuk terus berinovasi dan berani untuk mengambil risiko atas inovasi yang mereka rencanakan. Nah, dengan menggabungkan dua konsep power and influence ini, di mana Samsung ini akhirnya bisa terus berkembang dan menyadari tentang kepekaan apa saja yang sedang diminati oleh para konsumen, customer, dan juga apa yang sedang dikembangkan oleh para kompetitornya. Nah, dengan hal ini menjadi bukti bahwa Samsung itu sampai saat ini menjadi brand, terutama handphone, yang selalu atau sangat diminati oleh banyak customer karena memiliki keunikan dan inovasi yang terus berkembang setiap tahunnya. Seperti itu.